Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku Puja Deswita Sari. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang masyad ya. Hari ini Puja akan cerita yang berjudul Gadis yang Jujur dan Rezeki dari Allah. Gimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, let's get it! Gadis yang Jujur. Seorang gadis sedang memerah susu kambing bersama ibunya. Susu itu akan dijualnya di pasar. Dari menjual susu kambing itulah penghasilan si gadis dan ibunya. Hasil susu kita makin kesini makin sedikit saja, kata sang ibu. Tidak cukup untuk keperluan kita. Kambing-kambing ini sudah kurang makan karena rumput-rumput kering pada musim panas, kata gadis itu. Oleh karena itulah air susunya sedikit. Kita campur saja susu ini dengan air supaya bertambah banyak. Dengan begitu penghasilan kita akan bertambah. Tidak Umi, Khalifah Umar melarang kita berdagang secara tidak jujur. Ah, biar saja. Khalifah Umar toh tidak tahu kita tidak jujur. Tetapi Allah Maha tahu. Kita boleh tidak takut kepada Khalifah Umar, tetapi hendaklah kita takut kepada Allah yang mengetahui kecurangan kita. Pembicaraan itu didengar oleh seorang laki-laki berjubah usang yang kebetulan lewat di dekat tempat itu. Laki-laki itu sebenarnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar gemar menyamar dan berjalan-jalan untuk melihat keadaan rakyatnya dari dekat. Hari itu kebetulan ia mendengar percakapan gadis jujur dan ibunya. Khalifah Umar pulang ke rumahnya. Sekalipun sudah menjadi kepala negara, Khalifah Umar masih tinggal di rumahnya. Dia tidak punya istana yang megah sebagaimana umumnya kepala negara. Khalifah Umar memanggil seorang anak lelakinya, Asim bin Umar. Diceritakannya tentang gadis jujur pemerah susu itu kepada Asim. Nikahilah gadis jujur itu, kata Khalifah Umar kepada Asim. Semoga dari dia akan lahir orang besar yang kelak memimpin bangsa Arab. Asim bin Umar melamar gadis pemerah susu itu. Jadilah si gadis jujur itu menantu Khalifah Umar. Kelak pasangan ini melahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan itu adalah cucu Khalifah Umar menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Anak mereka bernama Umar juga. Lengkapnya Umar bin Abdul Aziz. Pada kemudian hari, Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah kelima. Ia seorang pemimpin bangsa Arab yang terkenal, seorang khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena memerintah dengan adil dan bijaksana. Ia juga rendah hati dan dekat dengan rakyatnya, seperti halnya kakek buyutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Harapan Khalifah Umar terhadap gadis pemerah susu yang jujur itu dikabulkan oleh Allah. Dari dia lahir keturunan yang menjadi pemimpin besar bangsa Arab. Wallahu a'lam. Cerita kedua berjudul Rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada umatnya dengan berbagai cara. Semua makhluk ciptaan Allah diberi rezeki. Dimanapun makhluk itu tinggal, rezeki dari Allah akan datang kepadanya. Imam Zahid, seorang hamba Allah yang saleh, ingin tahu bagaimana Allah memberi rezeki kepada umatnya. Ia pergi ke gunung, tempat itu sangat terpencil, jauh dari keramaian. Di sana hanya ada dia, tidak ada manusia lainnya. Imam Zahid duduk di mulut sebuah goa. Jika Allah memang masih memberiku rezeki, akan datang pula rezeki kepadaku sekalipun aku berada di tempat yang sunyi ini, kata Imam Zahid. Tempat itu memang benar-benar sunyi. Tidak pernah ada orang yang sampai ke sana selain Imam Zahid.
Namun pada suatu hari ada kafilah dagang tersesat di perjalanan. Kafilah adalah rombongan orang yang mengarungi padang pasir dengan mengendarai unta. Kafilah ini biasanya terdiri dari para pedagang yang berniaga sampai ke negeri-negeri yang jauh. Kafilah yang tersesat itu berhentilah di sebuah goa. Ada orang yang mungkin bisa menunjukkan jalan bagi kita, kata pemimpin kafilah setelah melihat Imam Zahid duduk di depan goa. Pemimpin kafilah itu lalu menanyai Imam Zahid, "Wahai hamba Allah, tolong tunjukkanlah kepadaku jalan." Imam Zahid diam saja. Pemimpin kafilah mengulangi ucapannya. Imam Zahid sengaja diam saja. Tampaknya orang ini kelaparan sampai-sampai tidak kuat bicara. "Beri dia makan," kata pemimpin kafilah itu. Orang-orang kafilah itu segera menyiapkan makanan dari bekal perjalanan mereka. "Makanlah, hai hamba Allah," kata salah seorang dari kafilah itu. Ia meletakkan makanan di depan Imam Zahid. Imam Zahid tetap diam saja. Orang yang memberi makanan itu mendekatkan makanan ke mulut Imam Zahid. "Makanlah," katanya. Imam Zahid tetap diam. Mungkin dia sangat kelaparan sampai tidak bisa mengangkat tangannya dan memberi makanan dan menerima makanan ini, kata pemimpin kafilah. "Suapkan saja ke mulutnya." Orang itu menyiapkan makanan ke mulut Imam Zahid, namun mulut Imam Zahid tetap tertutup. "Bukakan saja mulutnya, dia mungkin sudah tidak kuat lagi untuk membuka mulutnya sendiri," kata pemimpin kafilah. Orang itu membuka mulut Imam Zahid. Mulut itu tetap tertutup. "Congkel dengan pisau," perintah pemimpin kafilah. Orang itu akan mencongkel mulut Imam Zahid dengan pisau. Tiba-tiba Imam Zahid tertawa terbahak-bahak. Orang-orang terkejut. "Ternyata kau ini seperti yang kami sangka," kata seseorang. "Ternyata kau tidak seperti yang kami sangka," kata seseorang. "Tidak, saudara-saudara," kata Imam Zahid. "Aku tidak kelaparan sampai tidak bisa membuka mulutku seperti yang kalian kira. Aku hanya ingin tahu bagaimana Allah memberi rezeki kepada umatnya. Ternyata di tempat jauh ini Allah pun tetap mengirimkan rezeki bagiku." Imam Zahid lalu makan bersama anggota kafilah itu. Selesai makan, ia pulang bersama kafilah. Ia menjadi penunjuk jalan bagi kafilah yang tersesat itu. Wallahu alam. Itulah dua cerita dari aku hari ini. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Mashuri yang berjudul 31 Cerita Bang Daisyah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Oke, jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan assalamualaikum.